Waktu Anda mau ambil keputusan, pikir 2 kali, 3 kali. Apakah ini akan mendatangkan konsekuensi yang berat bagi engkau? Atau apakah ini mengandung keuntungan yang baik buat kita? Saya gak mau hidupmu lebih menderita di tahun ini. Hidup ini sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Karena keputusan kita yang keliru. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema yaitu pilihanmu menentukan masa depanmu. Your choice determine your future. Pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Keputusan kita akan menentukan arah dan hidup kita. Kita dipercayakan Tuhan 365 hari lembaran kosong. Tergantung dengan saudara mau menulisnya dengan baik atau justru mau merobek daripada lembaran saudara. Itu sebabnya di awal tahun ini saya mau sampaikan agar saudara bisa menulis buku kehidupan saudara 365 hari dengan sangat baik. Karena saya gak mau kejadian buruk yang saudara alami di tahun lalu, kebodohan yang saudara lakukan kembali di tahun ini. Karena keputusanmu akan menentukan masa depanmu. Keputusan keliru, masa depan keliru. Keputusan benar, masa depan benar. Keputusan cerdas, masa depan cerdas. Keputusan buruk, masa depan buruk. Jadi kita hidup hari ini adalah hasil rangkaian dari buah keputusan kita di masa lalu. Kita gak bisa cemburu dengan orang di sebelah kita. Kenapa hidup dia jauh lebih bahagia? Kenapa hidup mereka jauh lebih mapan? Kenapa dia jauh lebih diberkati? Kenapa dia jauh lebih sehat? Kenapa dia jauh lebih percaya? Yang kita bisa lakukan berhenti iri, tapi pelajarilah track record hidup orang itu. Benih-benih apa saja dikerjakan di masa lalunya sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan saudara gak bisa salahkan Tuhan, orang tuamu, gak bisa salahkan temanmu, pemimpinmu. Kenapa hidupmu kacau balau? Kenapa engkau sakit-sakitan? Kenapa engkau sering kali gagal? Kenapa engkau sering kali mengalami kerugian? Yang kita bisa lakukan berhenti menyalahkan orang lain dan Tuhan. Tapi pelajarilah track record hidup saudara, benih-benih apa saja yang saudara kerjakan sehingga saudara tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup kita hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan di masa lalu. Saudara masih tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan memberikan kehendak bebas. Tuhan itu menciptakan kita bukan seperti robot yang terkekang, terkendali, terprogram. Apa yang Tuhan katakan harus kita kerjakan sepenuhnya. No, Tuhan menghargai setiap manusia. Itu sebabnya Dia memberikan pada kita kehendak bebas untuk memilih. Tapi kita harus berpikir cerdas. Kita harus berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan. Sebab keputusanmu bisa mengandung konsekuensi. Juga keputusanmu bisa mendatangkan keuntungan. Waktu Tuhan menempatkan di Taman Eden manusia pertama, Tuhan berkata semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali 1 pohon pengetahuan yang baik dan jahat kan jangan kau makan. Sebab ketika kau makan, engkau akan mati. Namun sayangnya manusia tidak perhatikan suara Tuhan dengan benar-benar. Dan diambil buah itu dan dia makan. Waktu dia mau makan, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Namun kenapa Tuhan diamkan pertanyaannya? Kenapa ketika kita mau jatuh dalam dosa Tuhan diamkan? Karena Tuhan menghargai saudara. Karena Tuhan memberikan pada kita kehendak bebas. Tapi Anda harus mikir bahwa keputusanmu yang kau ambil di luar kehendak Tuhan akan mengandung resiko yang sangat berat. Dan benar, ketika manusia memakannya,
Lalu kemudian yang tadinya tidak pernah mengalami sakit, selama di Taman Eden hidupnya selalu sehat, dia mengalami nama sakit penyakit. Yang tadinya dia tidak pernah mengalami kekurangan di Taman Eden, tapi karena dia mengambil satu konsekuensi untuk hidup dalam dosa, akhirnya dia hidup di dalam kekurangan. Yang tadinya mereka tidak pernah mengalami kejahatan, karena dia mengambil satu konsekuensi hidup dalam dosa, akhirnya mereka hidup di dalam penderitaan. Itu sebabnya saya mau membuka pikiran setiap kita. Waktu Anda mau ambil keputusan, pikir 2 kali, 3 kali. Apakah ini akan mendatangkan konsekuensi yang berat bagi engkau? Atau apakah ini mengandung keuntungan yang baik buat kita? Saya gak mau hidupmu lebih menderita di tahun ini. Hidup ini sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Karena keputusan kita yang keliru. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.